Jadi saya tahu ketika Pak Purbaya dilantik, beberapa waktu setelah dilantik banyak gebrakan yang beliau sebutkan, dan sejauh ini yang kalau my friends lihat, ini kebijakannya itu pro pertumbuhan ya, atau pro growth stance-nya ya my friends ya. Dan kemarin sempat ada pembahasan mengenai adanya indikasi mau mengurangi PPN, meskipun masih butuh waktu ya untuk dikaji. Tapi kalau my friends lihat, ini jelas ya arahnya ini mau membenahi daya beli masyarakat ya. Jadi emiten-emiten yang terkorelasi dengan segala suatu hal yang lagi mau dibenahi, apalagi seperti consumer goods ini, harusnya impact-nya akan positif banget nih my friends. Nah, kalau sampai daya beli masyarakatnya membaik, ada beberapa emiten yang kalau misalnya kita lihat, dan beberapa ini sudah sering banget kita bahas, harusnya bisa lebih bagus lagi performanya. Dan ekspektasinya di kuartal 1 atau kuartal 2 tahun depan, ekspektasinya pertumbuhannya bisa lebih on track lagi, dan kalau pertumbuhannya bagus, harusnya harga sahamnya bisa mengikuti. Jadi tadi seperti saya bilang, kita tinggalkan pengkonglomerasian, kita coba lihat ke saham-saham yang berhubungan dengan consumer goods, yang berhubungan dengan daya beli masyarakat. Yang pertama ini, saya tidak akan membahas dari Java-nya. Jadi kalau misalnya friends lihat, Java itu kita bahasnya kalau saya tidak salah di bulan-bulan Agustus ya. Dan kalau my friends lihat, kenaikan harga sahamnya sudah sangat signifikan banget. Pada saat itu kita bahas bahwa Java itu punya potensi ya diuntungkan kalau MBG berjalan dengan lancar, tapi kalau toh pun MBG tidak berjalan dengan lancar, dia salah satu emiten poultry yang dapat apa ya kalau boleh dibilang kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena memang dari sisi outputnya lebih bagus, dan yang harus diingat bahwa produk mereka yang sifatnya ready to eat, yang marginnya lebih besar, itu mulai memberikan sumbangsi yang lebih besar nih ke kinerja si Java. Nah, starting dari kita bahas pada saat itu, sahamnya udah naik sangat signifikan banget ya my friends, untuk saham blue chips ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, sejauh ini momentumnya masih on track, dan yang masih pegang Java ya harusnya momentumnya itu masih punya potensi untuk melanjutkan. Nah, buat yang ketinggalan dengan Java, kita ngelihat seharusnya kompetitor utamanya Java, atau kalau boleh dibilang pemain terbesarnya poultry lah di Indonesia, itu adalah Cepin. Kalau ngeliat dari keadaan ini, dengan ekspektasi harga ayam itu terus membaik, apalagi demand bisa lebih bagus lagi, kalau seandainya memang Pak Purbaya ini memang lagi membenahi daya beli masyarakat, Cepin harusnya bisa mengikuti pergerakan saham si Java ini. Nah, hal yang menarik yang mau kita kasih lihat di sini, my friends, kalau my friends perhatiin, dalam beberapa tahun terakhir, nggak beberapa tahun ya, kalau kita ambil sampelnya mungkin bisa 5-10 tahun terakhir lah ya, selalu korelasi harga saham Cepin dan Java, mereka selalu memiliki pergerakan yang sama. Jadi ketika Cepin itu Java juga turun, Cepinnya naik, Java juga naik. Jadi mereka saling mengikuti lah. Nah, sampai kalau misalnya my friends lihat, starting dari pertengahan tahun lalu, performanya Java itu mulai meninggalkan si Cepin ya. Jadi kalau misalnya my friends mengikuti beritanya, di awal tahun pun juga atau semester 1, harga ayam tuh juga belum sepenuhnya membaik ya. Jadi kita expect di semester kedua ini lebih bagus, dan kalau daya beli masyarakat ini lebih bagus lagi, harusnya di awal-awal tahun depan akan lebih bagus lagi nih untuk harga ayam. Nah, ini harusnya akan terefleksi ke performanya saham-saham poultry. Jadi nggak cuma Java, harusnya Cepin bisa mengejar ketertinggalan. Jadi kalau my friends lihat nih, beberapa bulan terakhir Javanya really signifikan banget, Cepinnya itu belum bergerak sesignifikan Java. Meskipun nggak bisa kita bilang Cepin akan naik sekencang Java, karena memang dari sisi kinerja keuangan internalnya Java emang lagi growth-nya lagi bagus banget, tapi setidaknya Cepin bisa mengejar ketertinggalan nih my friends. Jadi buat yang lagi nyari-nyari ide secara fundamental, terus juga nggak mau ibaratnya FOMO gitu yang udah naik kencang, nah Cepin bisa menjadi salah satu yang my friends perhatikan nih. Karena seharusnya dengan keadaan seperti ini, dengan chart yang my friends lihat ini, ekspektasinya Cepin bisa ngejar ketertinggalan dari sisi pergerakan harga sahamnya.